Belum. sebelum mulai perkuliahan. Jadi percuma kalian kalau misalnya pinter, tapi kalian nggak belajar attitude. Ini saya posisinya, saya ini dosen kalian, yang secara natural itu seorang mahasiswa pasti akan menghormati dosennya. Itu udah harusnya secara alamiah seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kalau memang mau kuliah, kalian harus siap lebih awal daripada dosennya. Makanya saya minta Nabil 5 menit sebelum perkuliahan kalian sudah harus join untuk melihat kesungguhan kalian gimana, kalian mau kuliah nggak? Kalau kalian kuliah, asal kuliah, banyak textbook di luar sana, belajar sendiri lebih bisa. Ini posisinya saya saat ini berada di atas kalian karena saya konsulen kalian. Itu saja kalian tidak hormatin. Apalagi ketika nanti kalian jadi dokter, kalian bertemu dengan pasien yang mana itu posisinya pasti kalian lebih tinggi daripada pasien karena pasien datang ke kalian, pasien minta tolong. Kalau kalian nggak punya attitude, tidak bisa menghargai sesama manusia, susah nanti kalian jadi dokternya, Dek. Bukan susah, nggak lulus, bukan. Maksudnya attitude itu dipakai dalam kehidupan kalian nanti sehari-hari, memperlakukan pasien bagaimana. Pasien itu bukan objek loh, Dek. Pasien itu juga manusia. Kalau kalian aja sama saya, yang notabene saat ini, posisi saya adalah konsulen kalian, tidak menghargai, apalagi nanti sama pasien kalian. Mana Nabil, temanmu yang lain? Masa mau diulang 2 kali di kelas yang ini? Kelas adik kalian, itu mereka, saya bilang mereka suruh siap 5 menit dari sebelum itu, mereka udah 15 menit itu udah join semuanya. Jangan sampai ini kuliah hari ini kita batalin lagi ya. Kalian tahu kan kemarin saya nggak sengaja nggak ngasih kalian kuliah dan materi. Dan hari ini pun juga di di akhir modul baru saya kasih kalian kuliah. Paham kan harusnya kan? Mana daftar absen yang udah dikirim belum? Udah dok lewat private chat. Delapan 83 anak ya. Sama saya harusnya totalnya 84 ya. Ya, saya waktu residen aja, kalau kuliahnya via online, saya udah join dari 30 menit sebelum profesor atau konsulennya masuk. Karena ini udah yang kedua kali ya, saya menghargai yang udah hadir. Kita mulai kuliah, tapi sisanya ini minta tolong saat ini 835 ini di screenshot orangnya siapa aja. Berarti ada 4 orang yang nggak hadir. Hari ini harus bikin paper buat saya tentang perawatan bayi baru lahir. Jurnal in English ditranslatekan minimal 10 halaman. Harus dikirim hari ini juga. Kalau enggak, nanti saya akan maju ke koridornya untuk 4 anak ini nggak boleh ikut ujian.
di materi saya. 4 orang siapa namanya? Kirimkan ke saya sekarang. Saya memang sengaja deh. Kalian bisa lebih pintar dari saya. Saya yakin kalian lebih pintar dari saya. Kalian generasi yang lebih maju daripada saya. Saya yakin itu. Saya memang apa namanya ya biasa-biasa aja gitulah ya. Tapi yang penting itu adalah attitude dulu deh. Attitude itu nomor 1. Attitude dulu. Baru habis itu kamu pintar. Percuma kamu pintar setengah mati. Kamu menguasai semua ilmu kedokteran di dunia ini yang profesor aja belum bisa temukan, kayak gitu. Kamu udah bisa. Kalau kamu nggak ada attitude-nya. Ini ada satu orang yang join tadi 80, 82. Ini ada dua tolong di-exclude siapa, karena tadi saya udah ngasih border, saya udah ngasih limit. Yang 80 tadi siapa, yang 2 ini siapa. Kalau 4 itu orang yang namanya nggak jelas, ada 2 penyusup ini. Berarti berarti saya minta untuk seangkatan kalian nggak boleh ikut ujian. 2 penyusup ini dengan sukarela minta tolong keluar dulu, biar Nabil bisa telaah kalian siapa. Kuliah online kan enak sih, kalian dari kos, dari rumah, dari atas kasur, nggak perlu mandi, nggak perlu apa gitu kan. Cuma minta satu, kuliahnya tepat waktu aja gitu. Ini 81 tolong dikeluarin dulu tuh, tadi siapa 80 tadi, berarti 79. Kan 80 sama saya, berarti 79. Berarti ada 4 anak yang nggak join. Nah, 4 anak ini siapa? Minta tolong nyari jurnal yang isinya 10 halaman, ditranslatekan hari ini tentang bayi baru lahir, langsung dikirimkan ke saya. Saya tunggu sore ini. Translatannya harus benar ya, bukan translatan AI ya. Udah Nabil, daftarnya udah ada. Udah dok. Kalau daftarnya udah ada, saya mulai kuliahnya. Seberapa banget itu enggak ya, tapi kalian bertindak selayaknya mahasiswa aja gitu. Oh, mahasiswa tuh kewajibannya apa sih? Oh, mengikuti kuliah tepat waktu. Udah gitu aja deh. Enggak yang dokter, enggak kayak gitu. Saya malah enggak suka yang gitu-gitu, tapi minta tolong lah.
Kuliah ini kan juga buat kalian kan, bukan buat saya. Udah nama 4 orangnya udah dikirim. Bentar Mbak, klik. Oke, nama-namanya udah masuk ya, Dek. Silahkan yang mau bergabung kembali untuk join lagi boleh ya, udah boleh. Yang 4 ini saya udah bilang sama Nabil untuk apa yang harus dikerjakan. Nanti minta tolong untuk disampaikan ke mereka. Kalau hari ini papernya nggak masuk, berarti memang tidak ingin mengikuti ujian pada mata kuliah ini. Itu ya, Dek ya.
Ini saya buka ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah join sejak awal ya. Hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang dukungan nutrisi pada bayi baru lahir. Hari ini, siang ini nanti 2 perkuliahan ya, Dek ya. 2 materi maksud saya. Yang nanti selanjutnya di sore atau malam nanti saya kabari kembali. Ada satu materi susulannya yang tentang perawatan bayi baru lahir. Ini slide-nya udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, Dek. Sekarang kita mulai dengan santai ya kuliahnya ya. Sudah ada yang tahu belum nutrisi terbaik untuk bayi baru lahir itu apa ya? ASI, Dok. ASI, pinter. Boleh nggak, Dok, dikasih susu formula, Dok? Sebaiknya tidak dulu, Dok. Sebaiknya hanya ASI saja ya selama 6 bulan, kecuali pada kondisi tertentu. Misalkan pada Maple syndrome dan lain sebagainya, itu bayinya tidak bisa mengkonsumsi ASI-nya ibunya sendiri gitu. Tapi itu nanti kan levelnya sudah akan jadi nanti kalian akan mempelajari itu ya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa nutrisi pada bayi baru lahir yang paling bagus itu adalah ASI. Kenapa sih kok harus ASI, Dek? Ada yang udah tahu belum? Ya, nanti kita belajar di sini ya. Jadi, yang pertama di pembentukan ASI dulu. Kapan sih mulai terjadi pembentukan ASI? Apakah selama hamil? Apa setelah melahirkan pembentukan ASI-nya? Jadi, pada masa pregnancy itu sudah terjadi pembentukan ASI. Ada yang namanya istilahnya adalah rapid mammogenesis. Itu di trimester pertama ya, dari setengah trimester pertama itu adalah terjadi rapid mammogenesis. Nah, mammogenesis itu apa? Itu pertumbuhan cepat dari ductus dan lobulus dan alveoli dari ASI-nya gitu ya. Terus terjadi peningkatan dari epitelnya, epitel dari si ductusnya itu. Awalnya tuh di epitel biasa deh, nanti setelah ada dari hormonnya, peran serta dari hormon itu dari yang awalnya epitel itu dia akan berubah menjadi sel yang bisa memproduksi ASI. Nah, setelah rapid mammogenesis di separuh awal kehamilan itu dilanjutkan dengan laktogenesis 1. Laktogenesis 1 itu di separuh terakhir dari kehamilan gitu. Nah, di sini mulai terjadi pertama kali pembentukan dari ASI-nya. Terus itu tadi ya ada perubahan epitel dari yang epitel biasa, epitel squamous itu berubah menjadi epitel yang bisa memproduksi ASI atau menjadi laktosit gitu. Kemudian ada produksi dari kolostrum yang dimulai dari minggu ke-16 dari kehamilan dan meningkatnya kepadatan dari glandula mamae gitu ya. Jadi di kepadatan itu maksudnya tambah banyak gitu ya glandulanya. Nah, ada tadi kan udah kenal ya namanya laktogenesis 1. Laktogenesis itu tuh sampai 3 deh. Laktogenesis 1, 2 dan 3. Laktogenesis 1 itu dimulai dari tadi itu ya setengah terakhir dari kehamilan dan dilanjutkan dengan setelah bayinya itu lahir sampai 36 dan 96 jam setelah
kelahiran gitu. Nah, di situ terjadi perubahan dari epitel selnya berubah menjadi sel yang bisa memproduksi ASI. Kemudian ada produksi dari kolostrum. Walaupun jumlahnya kecil, tapi sebetulnya itu cukup untuk bayi, jadi menyesuaikan kebutuhan dari bayinya. Pada laktogenesis 2 itu terjadi di 36 sampai 96 jam postpartum. Jadi setelah kelahiran. Tadi kan kalau di 36 sampai 96 jam pertama itu di laktogenesis 1, kemudian dilanjutkan di laktogenesis 2 setelahnya. Nah, di sini itu terjadi peningkatan dari produksi ASI gitu. Terus space dari si epitelnya itu menjadi lebih rapat gitu ya, lebih sempit karena lebih banyak selnya. Terus dengan hisapan bayi, stimulasi, terus seberapa banyak ASI itu dikeluarkan, payudara akan menjadi lebih penuh dan juga meningkatkan dari produksi alveolus dan juga ductusnya tambah banyak gitu ya, sehingga produksi ASI-nya pun akan meningkat. Nah, untuk galaktogenesis 3 itu terjadi di hari ke-9 sampai selesai dari involusi gitu. Nah, ini dikenal juga sebagai galaktopoiesis. Nah, terus ini tuh merupakan tahapan yang sudah stabil gitu ya, tahapan yang sudah matang. Oh ya, produksi ASI-nya itu jadi cenderungnya tuh udah lebih lancar gitu. Nah, pada kelahiran bayi prematur, proses laktogenesis 2 itu terhambat sehingga ASI-nya menjadi sedikit. Kenapa? Karena pada bayi prematur itu terjadi keterlambatan dari IMD, biasanya gitu, bisa IMD-nya itu terhambat. Yang kedua, bisa juga mungkin IMD, tapi setelah itu tidak bisa melanjutkan lagi proses stimulasi dari hisapan bayi, karena mungkin bayinya menggunakan bantuan oksigen yang dengan pengawasan penuh. Yang ketiga, refleks hisap bayi itu baru bagus setelah dia 34 minggu. Jadi kalau prematurnya lebih rendah dibandingkan itu, refleks hisapnya belum bagus, sehingga stimulasi hisapan bayinya itu belum optimal. Ini nanti saya keluarin ya di ujian ya. Terus ini ya Dek ya, nah di proses laktogenesis 3 itu kita ada, sebentar Dek. Di proses laktogenesis itu kita akan mengenal nama-nama hormon ya. Yang pertama adalah hormon prolaktin dan juga hormon oksitosin. Prolaktin itu untuk sekresi ASI, oksitosin itu untuk ekskresi dari ASI-nya. Jadi prolaktin itu untuk memproduksi ASI dan oksitosin itu untuk ekskresi ASI. Nah, ini sangat berperan di laktogenesis 3. Di awal kehamilan, pada saat kehamilan itu hormon yang tinggi adalah progesteron karena dia itu dipengaruhi dari adanya plasenta. Jadi ketika plasenta melekat di rahim ibu, maka progesteronnya akan menjadi tinggi. Ini yang akan menjaga kehamilan itu stabil, nggak gampang berdarah, nggak tiba-tiba lahir. Itu adalah hormon progesteron. Ketika bayi itu lahir, hormon progesteronnya menjadi turun sehingga hormon prolaktinnya yang akan menjadi naik. Ketika di sini, ketika ini masih ada pengaruh dari hormon progesteron, hormon prolaktinnya itu akan rendah, gitu Dek. Oleh karena itu, kenapa kalau pas si ibu ini masih di fase kehamilan, itu memang kita tidak sarankan untuk melakukan breast care gitu ya, karena itu akan menginduksi si prolaktinnya sehingga progesteronnya justru akan turun dan yang dikhawatirkan adalah kelahiran prematur gitu Dek. Jadi seperti itu. Ini ada peran serta progesteron dan prolaktin yang di awal sini gitu ya. Ketika progesteronnya masih tinggi, prolaktinnya itu dia akan rendah sehingga menekan produksi ASI. Ini mungkin sudah produksi tapi belum optimal dan belum keluar gitu ya. Nah, ketika begitu lahir, plasenta diambil, progesteronnya turun, maka prolaktinnya yang akan meningkat.
Nah, ini terjadi 30-40 jam setelah kelahiran. Makanya kenapa kok bayi-bayi itu, ibu-ibu yang menyusui itu ketika hari pertama sampai hari ketiga, dok ASI saya masih tetes-tetes, boleh nggak dikasih susu formula? Nah, kalian harus bisa memberikan edukasi ya ke ibunya bahwa Bu, itu memang wajar, itu memang fisiologis. Usia 1-3 hari bayi, ASI ibu belum akan bisa banyak. Karena apa? Karena efek ini tadi. Masih ada sedikit efek dari progesteronnya, dan prolaktinnya juga masih bekerja. Dan itu tadi ya, belum ada stimulasi dari stimulasi hisapan bayinya juga belum optimal, sehingga produksi ASI-nya belum optimal gitu ya. Nah, laktogenesis 1 sampai laktogenesis 2 itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Kemudian di laktogenesis 3 itu autokrin gitu ya, atau lokal kontrol, jadi tergantung dari hisapan bayinya. Oleh karena itu, kenapa ibu-ibu yang mengadopsi bayi, dia tidak pernah seumur hidup itu hamil, dan dia ingin mengadopsi bayi, dan dia ingin memberikan ASI kepada bayinya tersebut, sangat memungkinkan karena ada laktogenesis 3 atau di proses autokrin ini. Saya pernah punya pasien, dia mengadopsi bayi dari bayi tersebut baru lahir. Kebetulan memang ibu ini seumur hidupnya belum pernah hamil, usianya sudah di atas 40, sehingga beliau memutuskan untuk mengadopsi saja. Tapi karena ingin anak ini menjadi betul-betul anaknya, menjadi darah dagingnya, ibu ini memberikan ASI. Kebetulan waktu itu si ibu ini istrinya dari pengasuh pondok pesantren, gitu. Jadi dia ingin seperti itu, kemudian dia datang ke klinik. Dia memungkinkan nggak kalau saya nggak pernah hamil, tapi saya ingin mengasihi, gitu. Saya ingin memberikan ASI, bisa nggak? Gitu. Akhirnya kita terapi waktu itu, ada beberapa terapi, ada kita berikan galaktogo, kemudian diterapi untuk menyusuinya, jadi ibunya mendapat stimulasi nyusu terus dari bayinya gitu ya. Nah, setelah itu alhamdulillah di 1 bulan atau 1,5 bulan gitu ya dari awal terapi itu, dia mulai memproduksi ASI gitu deh. Jadi ini wanita nggak pernah hamil. Jadi anggapan yang salah bahwa hanya wanita yang hamil, wanita yang habis melahirkan saja yang bisa memproduksi ASI. Wanita yang tidak melahirkan itu juga bisa memproduksi ASI karena ada proses ini, autokrin ini, gitu ya. Nah, ini tadi deh. Jadi ada 2 refleks prolaktin sama refleks Leiden refleks gitu ya, atau refleks dari oksitosin gitu. Nah, untuk refleks prolaktin ini perangsangan produksi ASI-nya itu dari impuls saraf dari puting susu, jadi adanya stimulasi sucking itu ya, hisapan bayi secara terus-menerus, kontinu gitu, dia akan memicu hipotalamus yang akan menepuk gitu ya, meminta hipofisis anterior untuk memproduksi prolaktin. Nah, dari sini turun ke alveolus akan memproduksi ASI. Jadi ini refleks prolaktin itu adalah refleks untuk memproduksi ASI-nya. Yang berhubungan dengan produksi ASI-nya itu adalah prolaktin. Kemudian ada yang namanya Leiden refleks gitu, atau refleks ekskresi ASI. Jadi dari impuls saraf puting susu tadi itu menuju ke hipofisis posterior, memproduksi oksitosin, sehingga ada konstraksi dari otot polosnya di ductus maupun di alveolusnya itu, sehingga ASI-nya bisa keluar. Ada ibu-ibu, dia akan merasakan seperti, dok tiba-tiba ASI saya banyak gitu. Ketika saya menyusui di payudara satunya, di payudara kiri gitu ya, katakan payudara kanan saya ikut jadi banyak, ikut netes-netes. Nah, ini karena adanya Leiden refleks gitu ya. Terus refleks ini tuh sangat penting pada proses laktasi ini tadi ya. Jadi ini tadi bayinya sakit, terus dia akan
dari saraf eferen membawa rangsangan dari payudara ke otak melalui saraf tulang belakang, terus saraf eferennya itu akan membawa pesan dari otak ke payudara sehingga ini rangsangan yang prolaktin tadi ya. Nah, ini yang rangsangan dari Lijon refleks. Ini yang saya sampaikan tadi. Disusukan yang satu, yang satunya ikut menetes gitu karena ada Lijon refleksnya gitu ya. Nah, pada persalinan prematur, ibu itu tidak bisa menyusui sehingga Lijon refleksnya itu menjadi terhambat. Terus pada ibu-ibu yang mungkin menjalani operasi sesar atau persalinannya bermasalah itu bisa menimbulkan kecemasan pada ibu sehingga mengurangi produksi dari oksitosin. Terus keuntungan memberikan ASI itu apa sih pada bayi prematur? Ya namanya ASI itu memang diciptakan untuk manusia sehingga merupakan nutrisi yang ideal. Dan dia merupakan antiinflamasi dan antimikroba. Fungsi gastrointestinal tract-nya itu lebih baik, mudah ditoleransi, mudah diserap gitu ya maksudnya. Terus perkembangannya jadi lebih baik karena pada saat menyusui itu tidak hanya nutrisi saja yang didapat bayi, tapi bayi juga mendapatkan stimulasi untuk milestone-nya dia, untuk perkembangannya dia, untuk proses sensorinya. Di saat bayinya itu menyusu, dia kontak dengan kulit ibu, jadi secara sensori itu juga masuk gitu ya. Terus dia dengar suara ibu, ibunya ngajak ngomong. Nah, makanya pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu secara perkembangan lebih bagus karena terjadi proses itu, beda dengan bayi-bayi yang mendapatkan sufor gitu ya. Kalau bayi sufor itu kan pakai botol gitu. Nah, terus ya udah kan botol benda mati gitu, bayinya juga cuma dipegangin botol, jadi nggak ada kontak dengan ibunya. Mungkin juga selama memberikan susu lewat botol itu juga diem-diem aja, nggak ada interaksi di situ sehingga tidak menstimulasi perkembangan bayi. Terus bisa mencegah infeksi, misalkan NEC ya, necrotizing enterocolitis, terus sepsis awitan lambat, lossnya juga jadi lebih singkat, gangguan metabolik yang rendah. Tapi ASI sebagai sumber zat gizi itu tidak selalu mencukupi nutrisi bayi prematur. Kadang-kadang secara kalori itu lebih rendah sehingga kadang-kadang ditambahkan HMF atau Human Milk Fortifier pada ASI di bayi prematur. Jadi tetap ASI deh, bukan terus dikasih sufor kalau nutrisinya nggak cukup. Tapi kita bisa percaya dengan HMF tadi, gitu ya. Nah, ini tadi ASI itu bisa melindungi bayi prematur dari NEC. NEC itu apa sih? NEC itu necrotizing enterocolitis gitu ya, atau necrotizing enterocolitis gitu. Nah, pada anak-anak yang menderita, bayi-bayi yang menderita NEC ini, jadi di ususnya ini itu terjadi inflamasi gitu. Terus ditanyai dengan apa? Misalkan satu, perdarahan saluran cerna, bayinya tiba-tiba muntah dong, warnanya coklat. Terus perutnya kembung. Kenaikan lingkar perutnya itu lebih dari 1 sampai 2 cm per hari. Perutnya kembung sekali, bayinya tidak bisa BAB gitu ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari NEC. Nah, pada bayi yang mendapatkan ASI itu bisa melindungi dari angka kejadian NEC ini. Karena kalau bayi yang mengalami NEC itu prognosisnya biasanya buruk deh, karena lambat laun itu bisa terjadi sepsis, terus atau mungkin dia perlu di operasi gitu ya, kolostomi, dipotong ususnya yang rusak itu di remove gitu ya. Jadi NEC itu bukan sesuatu yang simpel, itu sesuatu yang kita sangat hindari ketemu pada bayi prematur. Terus pada bayi ASI itu bisa menurunkan pH lambung sehingga lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap gitu. Terus ada penurunan permeabilitas epitel intestinal, memperbaiki motilitas dan mengubah flora bakteri. Jadi kan tadi ya, bayinya kan nyusu ibunya. Di proses menyusu itu ada flora normal dari kulit ya yang ikut masuk
diserap oleh bayinya, sehingga kuman baiknya itu jadi lebih banyak. Bayi tidak mengalami disbiosis gitu. Nah, untuk komposisi ASINya, ini ada dua ya, Dek ya. Jadi ini ada komposisi pada ASI yang awal-awal, ASI colostrum. Kemudian ini adalah komposisi pada ASI yang mature atau ASI yang sudah matang gitu. Nah, pada colostrum itu yang yang protein, karbohidrat dan juga lemak itu relatif seimbang. Tapi pada bayi yang pada ASI yang matur gitu ya, itu yang paling banyak adalah laktosanya. Terus gimana Dok sama anak-anak atau bayi-bayi yang intoleransi laktosa? Nah, ini kenapa kok ASI itu bagus sekali? Karena ASI memang diciptakan untuk manusia, sehingga walaupun di sini laktosanya banyak, tidak akan menyebabkan intoleransi laktosa. Jadi pada bayi-bayi yang dia alergi susu sapi, intoleransi laktosa, anjuran kita apa? Anjuran kita adalah memberikan ASI. Karena ASI itu sangat mudah diserap, sehingga mau anaknya itu alergi pun, mau anaknya itu intoleransi laktosa pun, itu dia tetap akan bisa mencerna ASI, malah lebih bagus. Kenapa kok di sini laktosanya itu tinggi? Karena laktosa ini, walaupun ini karbohidrat, ini adalah struktur utama dari pembentukan otak, gitu. Jadi biar otak bayi itu berkembang baik, maka dia laktosanya tinggi. Proteinnya kok cuma segini, Dok? Berarti mending kasih susu formula dong, kan proteinnya banyak. Nah, lihat dulu, protein pada ASI itu adalah protein whey protein. Whey protein itu lebih mudah diserap daripada kasein. Dan whey protein itu untuk pembentukan otak. Sedangkan di susu sapi itu proteinnya adalah kasein. Nah, kasein ini untuk pembentukan otot. Makanya sapi kan badannya besar-besar, ya kan? Karena susunya itu kebanyakan isinya adalah kasein. Sedangkan kalau bayi yang dapat ASI itu mungkin badannya ya nggak yang seberapa besar, atau kalau di awal-awal itu gendut, itu lama-lama dia akan beratnya ideal gitu ya, karena itu tadi dia lebih dia memang proteinnya adalah whey yang untuk pembentukan otak. Nah, ini untuk mineral dan vitaminnya. Ini pada colostrum, ini pada ASI yang matang. Nah, untuk kandungan iron ini memang tambah lama cadangan zat besi dalam ASI itu dia akan turun gitu ya, Dek. Cadangan zat besi dalam ASI itu lama-lama memang akan turun. Jadi makanya bayi-bayi yang mendapatkan ASI saja itu usia 4 bulan perlu kita pertimbangkan untuk suplementasi zat besi, diperlukan atau tidak, karena ya itu tadi cadangan zat besinya sudah mulai turun. Untuk yang lain-lainnya sih relatif sama. Terus hormon dan growth factor, ini yang sama sekali tidak ada di susu formula. Susu formula semahal apapun, sepremium apapun, yang satu kaleng harganya katakan 1 juta, 1,5 juta yang untuk 400 gram pun, itu tidak punya ini, Dek. Ini adalah keajaibannya ASI. Sehingga bayi yang dapat ASI itu dia lebih mudah untuk tumbuh, karena dia ada growth factornya di situ. Terus microbacterial communities. Nah, ini kan kuman-kuman kulit ya, Dek ya. Ada Staphylococcus, Streptococcus, ada Lactobacillus. Nah, ini adalah bakteri baik yang mencegah bayi-bayi yang mendapatkan ASI untuk tidak terjadi disbiosis. Gitu. Dan juga mikroRNA. MikroRNA ini Dek, antibody itu ya, antibody. Jadi dia membantu bayi itu untuk imun sistemnya baik. Bahkan begini Dek, bayi-bayi yang mendapatkan ASI ya, ketika bayi itu menghisap, ini bayi lagi sakit ya, misalkan dia lagi batuk pilek, terus dia menghisap ASI. Dengan menghisap ASI itu dia
ketika mulut bayi itu kontak dengan puting ibu, tubuh ibu akan merespon. Karena kan ada antigen antibody ya di situ ya, tubuhnya akan merespon, dia akan membuat obat buat si bayinya itu. Jadi dia akan membuat kekebalan tubuh untuk bayinya. Jadi makanya bayi-bayi yang ASI mungkin batuk pilek ringan aja diminumin ASI aja sembuh. Ya karena ini keajaibannya ini, Allah membuat sebegitu istimewanya sehingga dengan begitu saja bayinya sudah mendapatkan obat tanpa dia perlu minum obat. Oleh karena itu kalau bayi-bayi sakit, sarankan aja untuk papa bu perbanyak ASI-nya. ASI mimi ibu langsung, DBF, direct breastfeeding, bukan yang pumping dulu bu. Biarkan bayinya itu dapat imun sistemnya dari situ, gitu ya. Nah di ASI prematur itu lebih banyak protein, asam amino bebas, kalsium di awal kemudian akan turun. Kandungan mineral ASI prematur sama dengan ASI matur gitu ya. Kalsium dan fosfor ASI prematur lebih rendah, sedangkan tembaga atau sel lebih tinggi pada ASI prematur. Tapi akan turun seiring durasi menyusui. Terus ASI segar itu lebih dianjurkan karena komponen bioaktifnya lebih tinggi dibandingkan ASI yang telah disimpan. Nah, ini kandungan laktosa pada ASI prematur itu lebih rendah untuk mencegah gangguan penyerapan akibat laktase defisiensi. Jadi pada bayi-bayi prematur itu kan pencernaannya belum matang sempurna ya, sehingga dia bisa saja kekurangan enzim-enzim tertentu. Salah satunya adalah si laktase ini. Laktase itu kan berguna untuk memecah laktosa. Nah, makanya kalau di ASI prematur itu laktosanya lebih rendah karena ini tadi adanya laktase defisiensi. Kok bisa kayak gitu dok? Ya itu keistimewaannya ASI. Allah membuatnya seperti itu sehingga begitu istimewa. Tergantung seperti kebutuhan bayinya. Oh, ketika bayinya butuh besar, Allah akan ciptakan laktosanya banyak. Ketika bayinya butuh perkembangan otaknya banyak besar gitu, Allah akan menciptakan laktosanya banyak gitu. Ketika bayinya sakit, ternyata ada mRNA tadi yang membantu imun sistemnya, gitu ya. Ini ASI yang dihasilkan oleh ibu bayi prematur itu berbeda dengan ASI yang berasal dari ibu matur. Jadi kalau ada donor ASI, ketika nanti kalian misalkan koas di NICU gitu ya, terus ini boleh nggak ya dikasih donor ASI? Nah, donor ASI itu harus di usia yang relatif hampir sama. Tidak boleh kalau bayi prematur mendapatkan ASI dari bayi yang matur. Sebaiknya jangan, karena apa? Ini tadi kandungannya itu berbeda, gitu ya. Jadi komposisi makronutriennya itu berubah seiring bertambahnya usia pasca kelahiran. Terus kandungan proteinnya itu juga semakin menurun, sedangkan kandungan lemak dan karbohidratnya meningkat. Jadi makanya itu tadi bayi prematur itu banyak proteinnya, tapi laktosanya kan meningkat. Padahal dia laktasenya sedikit. Jadi kalau kita kasih di ASI matur, khawatirnya dia tidak bisa mencernanya. Terus pada ASI bayi prematur itu menjadi seperti ASI matur setelah dia kelahiran 4-6 minggu. Nah ini meta-analisis kandungan ASI di tiap 100 mili tergantung dari seberapa prematurnya atau usia kelahirannya gitu ya, usia gestasinya. Meta-analisis tahu ya Cik ya, jadi ini adalah penelitian yang menggunakan sampel adalah penelitian yang lain gitu. Jadi banyak penelitian, kemudian dia akan uji dari di systematic review-nya itu mana yang paling dari ini kesimpulannya apa sih, nah itu meta-analisis. Jadi ini penelitian yang paling tinggi gitu ya. Terus di sini bisa kalian lihat ya, ini pada bayi prematur dan cucu bulan di minggu pertama secara energi dan kalorinya itu sama, tapi proteinnya yang prematur lebih tinggi. Di sini kelihatan di protein pada ASI prematur itu memang lebih tinggi dibandingkan yang matur. Terus kemudian di awal-awal itu juga secara lemak itu tinggi juga ya, karena butuh bayinya biar cepat gemuk gitu kan ya, jadi lemaknya memang tinggi. Kalsiumnya relatif sama, tapi setelah minggu kedua
kalsium pada bayi yang cukup bulan, ASI bayi cukup bulan itu dia akan lebih banyak di minggu kedua, ketiga, dan keempat, tapi setelah minggu ke-10 atau 12 itu malah lebih sedikit yang ASI matur. Untuk fosfornya juga hampir sama ya. Nah, ini perbedaan komposisi protein susu sapi, protein ASI dan susu sapi. Jadi kalau di protein ASI itu dia 8,9 gram per liter, sedangkan susu sapi itu 33. Dok, berarti lebih bagus dong, kan itu lebih tinggi protein susu sapinya. Tapi itu tadi protein susu sapi itu isinya adalah kasein. Nah, nih 27, sekiannya itu adalah kasein, sedangkan kalau di ASI itu adalah whey proteinnya. Kaseinnya cuma sedikit, sisanya adalah whey. Kalau di susu sapi whey-nya lebih sedikit. Nah, ini menyebabkan apa? Whey itu dipakai untuk pembentukan otak, sedangkan kasein itu untuk pembentukan otot. Dan ini membuat kenyang lebih lama. Kasein itu membuat kenyang lebih lama, sehingga bayinya, memang kalau bayi dapat susu formula terus dia jadi tidurnya lebih nyenyak, lebih anteng, nggak nangisan karena dia kenyang lebih lama. Tapi akibatnya apa? Durasi minumnya atau frekuensi minumnya itu jadi lebih sedikit. Karena minum sebotol aja katakan itu bisa kenyang sampai 4-5 jam. Padahal pada bayi-bayi baru lahir itu disusuinya itu tiap 2 jam. Jadi 2 jam sekali itu disusui. Sehari itu 10-12 kali. Sehingga protein dan makronutrien lainnya yang diserap itu juga jadi lebih banyak gitu ya. Nah, terus ini ada alfa laktalbumin, pada ASI itu lebih banyak, susu sapi cuma sekian. Nah, yang beta itu pada susu sapi dia lebih banyak. Ini apa? Ini berguna, alfa laktalbumin itu berguna untuk imunitas itu tadi ya. Ini masalah menyusui pada bayi prematur, pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, refleksisapnya belum ada. Gitu. Terus gerakan dorong ususnya juga belum matang. Sehingga kita bisa berikan ASI-nya mungkin secara parenteral. Parenteral itu di parenteral ini maksudnya nutrisi pada usia kehamilan kurang dari 28 minggu mungkin kita bisa berikan total parenteral nutrition atau lewat infus kayak gitu deh. Tapi untuk karena ini tadi gerak dorong ususnya belum baik. Tapi kalau kita lihat, kita kan bisa lakukan ini dulu deh, kalau di kurang dari 28 minggu itu kita bisa lakukan oral care. Jadi diambil ASI 1 cc, kemudian kita seperti untuk membasahi langit-langit mulut di pipi ya. Jadi kita semprotkan ASI-nya tuh pelan-pelan di pipi biar terserap gitu. Terus nanti kita lihat peristaltik ususnya gimana. Kalau peristaltik ususnya bagus, kita bisa berikan secara enteral atau menggunakan sonde. Umur 28 sampai 31 itu dia refleksisapnya bisa ada bisa tidak, tapi dia koordinasi hisap telan nafasnya itu masih kurang, sehingga kita bisa berikan secara sonde. Tuh. Terus untuk 32 sampai 34 minggu refleksisapnya itu sudah hampir matang, terus koordinasi hisap telan nafasnya itu sudah mulai ada, kita bisa berikan dengan sonde atau sendok. Kalau lebih dari 34 minggu, kita bisa berikan secara DBF atau direct breastfeeding. Ini ya, ada penyusu itu, kalau refleksisapnya ada, refleks telannya ada, usia kehamilan yang lebih dari 34 minggu, tidak ada takipno, tidak ada tanda-tanda sesak, terus posisi menyusuinya yang betul. Jadi posisinya, perlekatan, menghisapnya itu efektif. Nah ini clue ya kalau bayinya itu lapar, jadi dia itu udah mulai gelisah, terus geleng-geleng kiri kanan gitu ya, terus mulutnya dibuka, terus ada kayak rooting refleks gitu, itu yang early. Kalau mid itu dia udah mulai kayak stretching, terus dia udah banyak geraknya, terus dia mulai menghisap
tangannya. Nah, itu dia menyatakan bahwa oh ini aku lapar banget nih gitu. Terus kalau udah terlambat nih kita nggak kenal-kenal kalau dia ternyata pingin minum, dia nangis, sudah nangis, terus udah gelisah, terus kalau nangisnya kejer banget ya dia jadi merah gitu ya. Makanya idealnya tuh kita udah memberikan ASI sebelum anaknya nangis. Karena kalau udah terlanjur bayinya itu nangis, biasanya untuk memulai meminumkannya itu juga belum tentu langsung mau. Ada beberapa bayi itu kalau yang udah terlanjur nangis, terlanjur rewel banget, itu dia nggak akan mau langsung diminumkan, harus ditenangkan dulu sampai betul-betul tenang. Nah itu kan butuh waktu ya, belum tentu setengah sampai 1 jam itu sudah tenang gitu. Kalau seperti itu kan berarti menyusunya juga semakin mundur, waktunya semakin mundur. Nah ini syarat dan posisi dari pelekatan yang betul. Posisi yang benar itu kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus, terus seluruh badan bayinya itu ditopang, bayinya dipeluk dekat ke badan ibu, bayinya dekat ke payudara dan hidung berhadapan dengan puting. Lalu untuk pelekatan yang betul itu kita pakai pendekatan kaum. Kaum itu yang pertama C-nya itu adalah chin atau dagunya itu menempel ke payudara. A-nya itu areolanya lebih banyak terlihat di atas bibir bayi. Jadi yang di bibir bawah itu hampir semua areolanya itu tertutup. Terus bibir bayi itu terlipat keluar, jadi memble gitu ya. Mulut bayinya terbuka lebar, pipinya mengembung, isapannya lambat dan dalam, tampak gerakan menelan atau suara menelan. Nah, seperti ini, Dek. Jadi perlekatan yang betul itu seperti ini. Mulut terbuka lebar, areola yang bagian atas lebih banyak terlihat gitu. Terus pipinya mengembung gitu ya. Nah ini kalau perlekatan kurang baik, ini kalian bisa tahu nggak ini bedanya apa? Ada yang bisa jawab nggak nih? Ada yang bisa jawab nggak, Dek? Ini kan kalian harus mengedukasi ASI nih nanti sama pasien-pasien kalian. Halo? Masih pada join nggak nih? Masih, Dok. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Itu Dok, yang gambar pertama terlalu menutupi sampai areolanya Dok. Gimana, Dek? Untuk yang gambar pertama itu bayinya minumnya sampai menutupi areolanya. Untuk yang kedua areolanya terlihat Dok saat bayi menyusuinya. Ya betul. Terus apalagi yang cewek coba. Nanti kan kalian juga nyusuin juga kan. Nah coba yang cewek. Bisa nggak mereview ini? dagu bayinya tidak menyentuh payudara ibunya, Dok. Jadi kurang menempel. Bentar, terus apa lagi? Nanti beresiko lecet areolanya. Nah, pintar banget itu. Nah, jadi ini ya, Dek. Ini kalau kalian lihat, ini depan. Ini kan depan itu kan adalah palatum apa, Dek? Depan palatum apanya, Dek? Di sini langit-langit apa nih? Palatum durum, Dok. Pintar, palatum durum ya. Jadi yang depan itu adalah palatum durum. Coba kalian rasain deh. Kalian iniin rasain pakai lidah kalian. Yang depan itu kan yang keras kan, palatum durum. Yang belakang itu adalah palatum molar. Nah, kalau seperti ini, dia yang masuk hanya putingnya saja dan seringnya yang terjadi adalah seperti ini. Satu, betul. Resikonya adalah lecet karena proses menyusunya atau ketika bayi menghisapnya itu dia pakai palatum durum, Dek. Sehingga jadi lebih keras, lebih gampang lecet. Belum lagi lidah bayi itu, bayi baru lahir itu biasanya lidahnya kasar gitu ya. Jadi kalau ini tertimpanya di palatum durum, dia akan jadi lecet. Areolanya tidak masuk sempurna sehingga yang masuk hanya putingnya saja. Dan ini tadi menyebabkan kenanya tuh di palatum durum. Nah kalau yang ini itu beda banget. Ini kan masuk sampai dalam, sampai di palatum molarnya. Jadi proses
menyusunya itu, suckingnya itu dia kenanya di palatum mole sehingga tidak bikin lecet gitu ya. Dan mulut bayinya kan ini terbuka lebar, ini kan cuma sempit gitu. Justru kalau kayak gini ini beresiko untuk tersejak. Tapi kalau ini kan langsung masuk dalam, jadi dia kan nggak akan tersejak juga. Nah ini ada instrumen penilaian menyusui pada bayi baru lahir, gitu ya. Ini nanti kalian baca aja. Ini ada toolsnya, gitu ya. Ini fungsinya untuk menentukan gimana sih kegiatan menyusuinya udah normal atau enggak, terus penilaian selama menyusuinya gimana, perlekatannya gimana, gitu-gitu. Tujuannya untuk seperti itu. Nah ini toolsnya ya. Terus beberapa metodenya itu berfokus pada perilaku dan posisi ibu saat menyusui, kondisi payudara, posisi bayi, perlekatan, minum yang efisien, kesehatan bayi, pengalaman ibu. Gitu. Terus, nah ini bisa menggunakan yang paling sering kita pakai sih ini ya, instrumennya IPFAT gitu. Jadi kalau misalkan nih ada pasien datang ke kalian, dok, ini saya tuh udah nyusuin, udah ASI eksklusif nih dok, sehari saya udah nyusuin, ya per 2 jam udah saya susuin, tapi kok beratnya nggak naik. Nah, ini kalian bisa akses pakai ini, gitu. Jadi bisa akses pakai ini. Ada masalah nggak selama periode menyusuinya itu, selama proses menyusuinya itu, secara perlekatan, secara kesiapan ibu, kesiapan bayi, terus posisinya itu sudah pas atau belum, gitu ya. Nah ini tadi salah satunya, gitu ya. Ini skor IPFAT. Ini skor IPFAT bisa kalian pakai. Ini scoringnya berapa-berapanya. Terus kan sekarang itu marak ya tren ya. Oh pumping aja deh gitu. Boleh nggak sih kita pakai apping terus gitu? Ya boleh aja sih sebenarnya kalau pilihannya itu adalah apping atau memberikan support ya lebih baik apping. Tapi kalau bisa jangan apping terus. Apping itu eksklusif pumping ya gitu. Jadi kalau bisa ya jangan apping terus ketika ibunya ada di rumah. Ya susukan langsung ke bayinya karena proses hisapan alat pumping dengan proses hisapan bayi itu berbeda sehingga pada ibu-ibu yang full apping itu biasanya produksi ASINya akan turun. Biasanya di 4 bulan itu udah mulai ngeluh tuh datang ke kalian terus gimana ya dok ASI saya kok seret gitu. Nah ternyata karena dia tidak pernah mendapatkan hisapan bayi, refleksnya tadi nggak jalan lagi gitu ya. Terus cara memerah ASI yang jelas ya harus bersih, steril, higienis, terus cara penyimpanannya juga harus pas gitu. Jadi sebelum memerah ASI harus cuci tangan dan cuci wajah untuk diisi ASI. Terus dibantu masas dulu di punggung gitu ya. Pijet oksitosin dek namanya dek gitu. Biasanya minta tolong suaminya tuh untuk pijet oksitosin. Terus setelah itu kalau kita pakai hand express gitu, pakai peresan pakai tangan, nggak pakai alat, pakai marmet ya namanya istilahnya kalau bahasa awamnya atau itu tadi hand express itu kita letakkan jari jempol pada bagian areola dan jari telunjuk pada posisi yang berlawanan, terus topang payudara dengan jari-jari yang lain, terus tekan kayak dikebelakangin gitu, terus dikebelakangkan, terus didorong ke depan gitu ya. Jadi proses apa namanya dek? Proses memerasnya seperti itu. Terus untuk menghangatkan ASI itu diberi wadah yang diberi air hangat atau air panas itu ya, terus airnya direndam bersama dengan wadahnya. Jadi kalau misalkan paling bagus itu pakai wadah kaca ya dek ya, karena kan tidak ada unsur plastik sama sekali. Jadi kalau kena panas itu lebih aman. Tapi yang lebih praktis memang pakai kantong ASI gitu. Terus caranya kalian ambil wadah yang lebih besar dari tempat si ASINya itu, dari kantong ASINya atau dari si botol kacanya itu. Terus habis itu si ASINya itu terendam sempurna dengan
air yang ada di wajahnya itu. Sampai nanti kalian lihat itu suhunya jadi lebih anget, dipegang itu anget, atau kalian tetes dulu sedikit di punggung tangannya gitu ya, punggung tangan kalian gitu, oh udah cukup anget nih, nah itu bisa diberikan ke bayinya. Jadi bukan direbus ya, nggak boleh direbus, nggak boleh di microwave gitu, nggak boleh, jadi pakai itu tadi direndam. Nah kayak gini nih, ini wadah nanti diisi oleh air yang anget gitu ya. Terus kalau bisa sih terendam sempurna, kalau ini kan cuma separuh-separuh ya, jadi nanti yang bawah udah meleleh, yang atasnya masih beku gitu. Jadi kalau bisa wadahnya yang bisa nampung semuanya. Terus nanti kalau sudah hangat baru diberikan ke bayinya. Terus ASI perah itu yang diberikan ke bayi itu adalah yang terbaru, Dek. Jadi gini, kalau seandainya punya ASI perah nih, barusan meres, terus sama ada stok yang di freezer. Yang mana dulu yang harus diberikan itu adalah yang baru diperes itu tadi, bukan yang dari freezer. Nanti kalau misalkan kok butuh yang masih baru, yang masih fresh ini kok habis, baru kita ambil yang dari freezer dengan tanggal yang paling lama gitu. Gitu ya. Jadi ASI perah itu dimulai segera mungkin setelah bayi lahir. Jadi begitu lahir itu nyusui pumping biar meningkatkan produksi ASI. Terus teknik pemerah ASInya itu secara manual dan mesin itu punya tingkat kebersihan dan efektivitasnya sama. Nah ini tadi, Dek. Jadi posisi jarinya itu ada di sekitar areola, kemudian ditekan ke belakang gitu ya, ditekan ke belakang, terus didorong ke depan. Gitu, seperti itu posisinya. Nah ini kayak gini kelihatan. Jadi didorong ke belakang, terus dikebelakangkan, terus didorong ke depan gitu ya. Nah untuk penyimpanan ASI itu bisa menggunakan wadah botol kaca Pyrex yang dia tahan panas, plastik keras gitu ya, polipropilen atau kantong plastik poliuretan gitu. Kaca dan polipropilen itu pengaruh sama ya terhadap kandungan lemak, imunoglobulin A dan sel darah putihnya, jadi nggak merusak kandungan ASI. Terus kantong plastik khusus ASI dapat digunakan untuk penyimpanan ASI dalam waktu yang lebih singkat. Untuk wadah atau penyimpanan ASI tidak boleh mengandung bisphenol A karena bersifat mutagenik dan dia bisa lepas dengan pemanasan ya. Jadi ada istilahnya BPA, bisphenol itu BPA, Dek. Kan kalau kalian lihat produk bayi itu ada tulisannya BPA free. Nah ini nggak boleh mengandung bisphenol A itu karena dia bersifat mutagenik dan mudah lepas dengan pemanasan. Terus ASI dapat disimpan di suhu kamar selama 6-8 jam, di termos es sampai 24 jam, dan di kulkas itu kalau di pendingin ya, bukan di freezer, itu 2 kali 24 jam. Kalau ASI perah disimpan di suhu ruang itu selama 6-8 jam, tapi tergantung panas enggaknya. Kalau suhu ruangnya itu ber-AC, suhunya selalu stabil di 24 derajat, ya bisa 6-8 jam. Tapi kalau itu di suhu luar yang rumahnya nggak ada AC-nya, terus cuacanya lagi panas-panasnya, ya mungkin 2 jam aja sudah harus dikonsumsi itu. Terus ASI perah itu sebaiknya segera disimpan pada suhu 3-4 derajat Celcius. Jadi biar kandungan nutrisi dan juga imunoglobulinnya tadi tidak rusak gitu ya. Ini ya. Jadi kalau di luar lemari pendingin itu bisa 6-8 jam, suhu maksimalnya itu sampai 25 derajat. Kalau cooler bag tuh tahu ya, kalau ibu-ibu lagi pompa tuh kan biasanya bawa tas tuh. Nah, di dalamnya itu kan ada pelindungnya, kayak ada lapisan aluminiumnya dan lain sebagainya itu. Nah, itu namanya cooler bag. Biasanya kita akan tambahkan ice gel atau ice pack di dalam situ. Di dalam situ itu bisa bertahan selama 24 jam. Jadi di dalam cooler bag itu bisa 24 jam. Biasanya sambil yang dibawa itu adalah alat pompanya dimasukin ke situ lagi. Tapi sebetulnya alat pompa itu sebaiknya setiap kali pompa ganti baru. Jadi misalkan jam 9 nih habis pompa, terus nanti jam 12 pompa lagi. Kalau bisa pakai alat yang baru yang masih steril gitu. Tapi kalau terpaksa banget ya pakai alat yang sudah dimasukkan di cooler bag itu juga nggak apa-apa gitu.
Terus kalau di lemari pendingin suhunya sekitar 4 derajat itu bisa 5 hari ya. Diletakkan di paling belakang jadi suhunya tuh lebih stabil. Kalau ditaruh di depan sendiri setiap buka pintu suhunya turun, suhunya naik maksudnya, suhunya naik jadi lebih panas gitu ya. Jadi nanti keawatan asinya akan berkurang. Terus freezer di bagian lemari pendingin dengan satu pintu itu sekitar 15 derajat itu bisa sampai 2 minggu. Kalau freezer yang 2 pintu, ini minus ya, Dek. Minus 15 derajat ya. Itu bisa sampai 2 minggu. Terus kalau freezer yang bagian dengan 2 pintu itu minus 18 derajat itu bisa 3 sampai 6 bulan, dan freezer khusus ASI itu bisa dia lebih stabil ya, itu bisa 6 sampai 12 bulan. Nah, ini tanda kecukupan ASI nih, penting banget. Dok, ini ASI anak saya udah cukup belum sih, Dok, ASInya gitu. Yang pertama kita lihat adalah berat badan naiknya. Berat badan bayi itu naik sesuai kurva pertumbuhan dan kembali ke berat badan lahirnya dalam 10 sampai 14 hari pertama. Maksudnya gimana ini? Jadi pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI itu sangat wajar kalau dia dalam minggu-minggu awal itu beratnya turun. Setelah itu nanti setelah 1 minggu biasanya beratnya baru akan naik. Itu deh. Terus yang kedua, proses buang air kecilnya itu minimal sehari 6 kali, urinnya berwarna bening atau kuning muda dan tidak pekat, tidak ada seperti endapan kristal. Pada bayi-bayi yang kurang menyusu itu bisa kita temukan kayak endapan kristal yang warnanya itu seperti oranye-oranye. Nah, itu tandanya kalau kalian periksa bayi baru lahir, kalian buka pampersnya, terus kalian temukan, loh kok ada oranye-oranyenya apa ya gitu. Nah, itu kemungkinan dia mengalami dehidrasi. Terus buang air besarnya pada 4 minggu pertama, bayi itu minimal kayaknya 3 sampai 4 kali sehari. Biasanya setelah menyusu dengan fesesnya berwarna kuning cerah. Terus perubahan BAB bayi dari meconium yang berwarna hitam pekat seperti petis ya, menjadi BAB yang berwarna kuning dan seperti ada tekstur biji-bijiannya atau CD milk itu kurang dari 5 hari. Terus bayinya melepaskan puting sendiri, tampak rileks, tangannya terbuka, terus tidurnya nyenyak. Jadi kalau bayi cukup ASI, tidurnya dia akan nyenyak. Tapi ya tidurnya bayi ya paling segitu deh, 1,5 jam terus bangun. 1,5 jam terus bangun. Jadi kalau misalkan kok kalian nanti yang cewek-cewek itu ya punya bayi terus kalian pakai ASI, kok setiap 1,5 jam kok nangis sih gitu, jangan-jangan ASIku kurang. Enggak ya Dek, memang bayi diciptakannya seperti itu. Di awal-awal itu dia butuh minum itu 1,5 sampai 2 jam sekali. Jadi per 1,5 sampai 2 jam mungkin aja dia udah lapar jadi kebangun nangis gitu. Terus ada suara menelannya, terdengar seperti suara tegukan atau menelan saat menyusu. Kondisi payudara ibu terasa lebih ringan, lembut dan tidak tegang setelah menyusu. Jadi kok dari yang penuh banget terus jadi payudaranya lembek, berarti penghisapan ASInya itu optimal. Tuh. Jadi kesimpulannya, ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi prematur dan juga bayi yang cukup bulan juga gitu ya. Komposisinya itu bisa berbeda antara ASI yang matur dan prematur. Terus bila bayi tidak dapat menyusu langsung pada ibunya, maka bisa diberikan ASI perah. Gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke yang kedua ya.